research there. So given the time constraints that are left, as you said, less than 20 hours. Oh, we're doing it. Oh my God. Ada 5 orang penting ya teman-teman ya. Kira-kira orangnya ini ada siapa aja sih? Jangan serius-serius. Gitu kan, Kak? Iya. Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi sama aku, Hana di Kasur Kakak-kakak si penelusur. Oke teman-teman, jadi sekarang itu kita mau ngomongin tentang kasus-kasus lain nih. Kemarin-kemarin kan kita udah ngomongin tentang kasus kriminal nih ya. Mulai dari Abby Choi, terus juga Dr. Teresa, terus kemarin tuh yang baru ada Jong Yoo Jong. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang berita internasional yang lumayan menggemparkan nih kemarin nih, yaitu tentang kapal selam wisata Titanic. Kapal selam wisata Titanic ini yang bernama Ocean Gate Titan Submersible. Harga paket turnya itu mencapai $250 atau setara dengan 3,7 miliar rupiah. Jadi bukan sembarang orang doang nih teman-teman yang bisa masuk ke dalam kapal wisata tersebut. Kapal wisata ini membawa orang-orang penting dan juga orang-orang kaya yang dengan dia bayar sekian tadi tuh untuk masuk ke dalam kapal wisata ini hanya untuk melihat bangkai kapal Titanic. Mungkin bagi teman-teman di rumah yang suka tentang sejarah kapal Titanic bakal suka banget nih sama turnya ini nih, tur wisata yang ini. Tapi ternyata malah membawa mara bahaya. Kapal tersebut tiba-tiba hilang kontak 1 jam 45 menit setelah ekspedisi mereka dimulai. Jadi setelah mereka meluncur nih ke dalam dasar laut, setelah 1 jam 45 menit itu mereka tiba-tiba hilang kontak nih teman-teman. Kapal selam ini hilang di dasar Samudra Atlantik yang dalamnya sekitar 4.000 meter di bawah permukaan laut. Ada yang bilang kalau Ocean Gate ini termasuk kapal submersible. Nah, ada kapal submersible dan juga ada kapal submarine nih teman-teman. Nah, kira-kira apa sih bedanya submersible sama submarine-nya ini? Jadi, kapal selam submarine itu dia itu cukup kekuatannya untuk meninggalkan pelabuhan dan kembali ke pelabuhan itu dengan kekuatannya dia sendiri. Sedangkan kapal selam submersible dia itu memiliki jangkauan yang jauh lebih terbatas daripada kapal selam submarine-nya tersebut. Jadi dari yang tadi kita omongin nih, kapal selam submarine sama submersible, yang submersible ini tuh kayak versi mininya submarine-nya ini gitu. Dan dia membutuhkan kapal induk untuk kembali dan untuk dukungan komunikasi. Kapal submersible ini dioperasikan oleh perusahaan yang bernama Ocean Gate Expedition. Seperti yang udah kita mau omongin di awal nih. Jadi Ocean Gate Expedition ini itu termasuk ke kapal submersible-nya ini, bukan kapal yang submarine. Jadi dia itu punya jangkauan dan daya yang jauh lebih terbatas dibanding kapal submarine tadi. Ocean Gate Expedition ini memberikan fasilitas bagi para penggemar kapal Titanic atau para penjelajah nih untuk melihat bangkai kapal Titanic yang telah tenggelam tahun 1912 lalu. Menurut situs resminya, kapal Titan ini memiliki panjang cuma 6,7 meter dengan lebar hanya 2,8 meter dan tingginya itu cuma sampai 2,5 meter. Jadi bagi para yang ada di dalam kapal selamnya ini, itu tuh dia nggak ada yang bisa berdiri. Jadi kayak nggak boleh ada yang berdiri gitu kalau yang Hana dengar kemarin ya. Jadi mereka yang masuk ke dalam kapal selam tersebut, mereka itu nggak boleh berdiri di dalam kapal dan mereka itu hanya boleh duduk aja gitu. 5 orang duduk di dalam kapal dan dalam keadaan yang sempit dengan lebar yang 6,7 tadi gitu. Dan ada salah satu orang yang sempat mengikuti tur ini dan dia berhasil untuk naik ke permukaan lagi nih, dan dia itu nge-share tentang pengalamannya nih di Facebook. Dan dari video-video yang udah dia share di Facebook itu tuh kelihatan banget kalau kapalnya itu kecil banget gitu teman-teman. Oh, we're doing it. Oh my God.
We are all upside down right now, you guys. Dan di dalam kapal itu cuma ada satu kaca untuk melihat keluar. Jadi di antara di dalam kapalnya itu mereka berlima nih, terus ada satu kaca gitu di sampingnya untuk melihat apa sih yang ada di dalam dasar lautnya itu. Dan dikatakan bahwa ketika turun pun saking dalamnya itu nggak ngejamin kalian bisa ngeliat bangkai Titanicnya ini. Jadi kalau misal di dalam permukaan laut kan dia ada tekanan yang ada di dalam air gitu kan ya. Nah semakin dalam kalian nyelam, semakin tinggi gitu tekanan airnya. Nah itu tuh nggak ngejamin kalian bisa ngeliat si bangkai kapal Titanicnya ini. Bahkan pernah ada satu ekspedisi yang mereka itu berdiam di bawah dasar laut itu, dan ekspedisi tersebut hanya bisa melihat bangkai Titanic tersebut itu hanya 20 menit. Jadi penumpang yang ada di dalam kapal tersebut cuman bisa ngelihat bangkai Titanicnya ini selama 20 menit karena tekanan air tersebut. Jadi bisa dibilang kalau misal terlalu lama di dalam tekanan air itu tuh kapalnya tersebut tuh bisa ada bahayanya gitu loh. Mungkin kapalnya bisa meledak atau sebagainya, itu bahaya banget. Dan sampai akhirnya tuh kalian tuh harus naik lagi ke atas permukaan gitu sebelum bahaya tersebut datang. Berat total kapal Titan Submersible ini hanya 10.432 kg dan memiliki kapasitas muatan hanya 685 kg. Dan dia memiliki 4 pendorong yang mampu mendorong kapal hingga kecepatan maksimum 30, sekitar 5,5 km per jam. Dan emang kapalnya itu dirancang hanya bisa membawa 5 orang ke kedalaman laut sekitar 4.000 meter atau sekitar tempat karamnya kapal Titanic. Jadi tempat bangkai kapal Titanicnya itu, si kapalnya ini cuma bisa sampai sana aja gitu teman-teman. Sebenarnya kapal selam ini katanya sih udah diuji guys, bahkan ada 50 penyelam yang berhasil masuk ke dalam permukaan laut tersebut. Dia juga sudah dilengkapi dengan sistem yang mendukung kehidupan dan dapat menampung 5 awak selama 96 jam. Kapal ini juga memiliki fitur pemantauan kesehatan lambung real time atau RTM yang bisa menganalisis tekanan dan integritas struktur. Jadi dengan sistem ini kalau semisal ada bahaya apapun itu akan ada peringatan dini. Jadi pilotnya ini bisa mempersiapkan diri untuk naik lagi ke permukaan air gitu. Dan ada pengakuan nih dari seorang jurnalis yang pernah ikut tur Titan Submersible ini. Penumpang yang ada di dalam situ jatuhnya disegel sama kapal dengan baut yang dipasang dari luar dan mengakibatkan penumpang yang ada di dalam situ nggak bisa keluar dari dalam gitu. Jadi harus bantuan orang luar dulu baru kapalnya itu bisa kebuka. Jadi kalau misal ada bahaya apa nih, terus penumpangnya ini mau keluar dari kapal, nah itu nggak bisa karena ada baut yang dipasangkan luar kapalnya itu. Jadi mereka kekunci di dalam kapal ini. Itu tadi adalah latar belakangnya si kapal submersible-nya ini gitu, dengan berat sekian dan sekian hanya bisa bawa 5 penumpang tersebut. Dan kronologi tentang yang kemarin lagi nih yang katanya meledak di dalam itu, kronologinya itu seperti ini teman-teman. Kapal selam ini turun di pantai tenggara Kanada ke dalam laut Samudra Atlantik menuju lokasi tenggelamnya kapal Titanic. Sekitar 1 jam 45 menit setelah ekspedisi ini dimulai, kapal ini tiba-tiba kehilangan kontak dengan kapal pendukungnya, yaitu Polar Prince yang membawa kapal Titan tersebut menuju ke lokasi. Seperti yang udah tadi Hana bilangin nih, yang perbedaannya submersible dan submarine ini, kalau submersible-nya ini butuh kapal pendukung gitu. Nah yang mendukung ekspedisi kali ini adalah Polar Prince. Jadi tiba-tiba kapal si Titan ini kehilangan kontak nih sama si Polar Prince tersebut. Sekitar jam 10 pagi, kapal Titan ini mengirimkan sinyal bahaya dan kapal Polar Prince ini langsung mengirimkan berita nih teman-teman. Jadi kalau semisal si kapal Titan-nya ini itu tiba-tiba menghilang kontak gitu. Dan hal ini juga mulai mendapatkan attention dari berbagai media internasional. Baru sekitar jam 10 pagi, para kru yang mencari kapal tersebut tiba-tiba mendengar dentuman, dan dentumannya itu muncul setiap 30 menit. Bahkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni itu masih terdengar nih dentuman-dentuman tersebut 4 jam setelah sonar tambahan dikerahkan. Tapi nggak jelas kapan dentumannya ini mulai terdengar dan juga berapa lama dentumannya ini
berdentum gitu, berbunyi. Dan semua orang yang mencari kapal tersebut itu dikejar-kejar nih teman-teman oleh waktu. Karena menurut petugas para penjaga pantai, itu katanya mereka itu hanya memiliki sekitar 70-96 jam kadar oksigen yang tersisa. Jadi tim pencari itu memprediksi kalau mereka itu masih bisa menyelamatkan penumpang-penumpang yang ada di dalam kapal gitu, karena mereka masih punya waktu yang 70-96 jam tersebut. Setidaknya mereka masih punya waktu sampai Jumat pagi. Tapi pada hari Selasa, penjabat penjaga pantai Amerika Serikat memperkirakan bahwa kapal tersebut hanya memiliki 40 jam kadar oksigen yang tersisa. Itu artinya hanya kuat sampai hari Kamis aja. Jadi yang tadinya diperkirakan hari Jumat, ternyata hari Kamis. Jadi para pencarinya kapal ini nih, mereka diburu-buru gitu oleh waktu demi menyelamatkan penumpang yang ada di dalam kapal. Updatean terkini yaitu pada tanggal 28 Juni tahun 2023 kemarin, penjaga pantai Amerika Serikat menyatakan bahwa dia itu menemukan 5 bagian kapal di sekitar 487 meter dari haluan bangkai kapal Titanic. 5 bagian tersebut adalah: 1 penutup titanium, lubang jendela kapal selam dengan kacanya yang hilang, serta cincin titanium, bagian rangka pendaratan, dan ujung ruang peralatan. Puing-puing kapal selam Titan yang meledak saat menyelam ke laut dalam di sekitar area bangkai kapal Titanic telah dibawa ke permukaan laut dan sampai di St. John's, Kanada. Kata penjaga pantai Amerika Serikat dalam keterangan resmi bahwa rangka bagian pendaratan kapal selam dan penutup bagian belakang telah ditemukan di antara reruntuhan. Ada juga beberapa bagian yang diduga sisa-sisa tubuh manusia. Jadi hingga saat ini lembaga itu masih nyari tahu nih kira-kira penyebab dari kecelakaannya ini tuh apa. Ada yang bilang kalau semisal kapal selamnya ini meledak di dalam dasar lautan itu, tapi ada juga yang bilang ada kesalahan teknis di dalam kapal selamnya. Ada yang bilang ada konspirasi gitu di balik kecelakaan ini. Menurut kalian gimana? Dan Dewan Investigasi Kelautan Penjaga Pantai Amerika Serikat akan memindahkan bukti-bukti ke pelabuhan Amerika Serikat untuk melakukan analisa dan penelitian lebih lanjutnya lagi. Tadi kan Hana bilang ada 5 orang penting ya teman-teman ya. Kira-kira orangnya ini ada siapa aja sih? Para penumpang ini mencakup Direktur Eksekutif Ocean Gate yang bernama Stockton Rush yang berusia 61 tahun sekaligus yang merencanakan ekspedisi ini nih. Ada pula penjelajah asal Inggris yang bernama Hamish Harding yang berusia 58 tahun, Syahzada Daud yang berusia 48 tahun beserta anaknya yang bernama Sulaiman Daud yang hanya berusia 19 tahun. Serta ada juga mantan penyelam Angkatan Laut Prancis yang bernama Paul Henry yang berusia 77 tahun. Jadi itu tadi 5 orang penting yang berada dalam kapal selam tersebut. Nah, dari kecelakaan-kecelakaan ini, jadi ada yang bilang kalau semisal 5 orang tadi emang sengaja pengen dibunuh, tapi ada juga yang bilang kalau semisal ini hanya kecelakaan teknis aja gitu karena keamanannya yang kurang. Nah, kalau menurut kalian di rumah nih, kira-kira kenapa gitu kecelakaan ini bisa terjadi? Apakah sengaja ataukah tidak disengaja? Penumpang yang berada di dalam kapal selam itu diperkirakan meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 karena terjadinya catastrophic implosion atau terjadi remuknya kapal karena tekanan air yang begitu tinggi. Dan Ocean Gate, perusahaan yang menaungi ekspedisi kapal tersebut, telah dikritik karena praktik keamanannya. Tak hanya itu, karyawan-karyawan mereka juga mengaku khawatir akan kapal selam Titan tersebut yang tidak sesuai dengan regulasi. Itu tadi pembahasan tentang kapal selam wisata Titanic atau yang bernama Ocean Gate Titan Submersible. Menurut kalian gimana nih? Apakah kecelakaan ini sengaja terjadi ataukah tidak sengaja terjadi? Boleh kalian komen di bawah tentang prediksi-prediksi kalian nih. Kira-kira apa yang terjadi di dasar laut tersebut ya? Apakah mereka sampai ke bawah ataukah tidak? Kita nggak ada yang tahu. Jadi boleh sharing-sharing nih di bawah tentang pendapat kalian tentang wisata Titanic ini. Nah, kalau kalian sendiri nih, kira-kira kalian mau nggak sih kalau semisal dikasih kesempatan untuk melihat bangkai Titanic? Mungkin bagi kalian yang suka sejarah tentang kapal Titanic ini akan mau ya kalau semisal diajak. Tapi kalau Hana pribadi sih nggak dulu deh, soalnya di dalam laut dasar itu kan kita nggak tahu ya bahayanya
ada apa aja yang akan terjadi gitu. Dan segitu aja yang bisa Hana sampaikan hari ini. Kalau semisal kalian mau Hana bahas apa lagi nih ke depannya, boleh banget untuk komen di bawah. Dan segitu dulu kasur hari ini, kakak-kakak si penelusur. Dadah. Assalamualaikum.